Halo semuanya, di sini kita akan bahas soal yang ini. Jadi yang ditanyakan adalah nilai dari limit X menuju V per 4 dari 2X min 2V per 4 tangen 3X min 3V per 4 dibagi X min V per 4 dikuadratkan. Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi di sini pertama kita akan gunakan pemisalan terlebih dahulu agar mengerjakannya itu tidak terlalu panjang. Jadi misalkan X min V per 4 ini kita misalkan sebagai Q ditulisnya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui X-nya, min V per 4 bisa kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi Q ditambah V per 4. Maka X-nya itu akan sama dengan Q ditambah V per 4. Kemudian di sini kan X-nya itu menuju V per 4 ya teman-teman. Sehingga kalau misalkan di sini X-nya adalah V per 4, berarti V per 4 dikurangi dengan V per 4 hasilnya akan sama dengan 0. Kita tulis kayak gini ya. V per 4 dikurangi V per 4 hasilnya akan menuju ke 0. Berarti soal limit ini bisa kita tulis juga seperti ini. Kita ganti dengan Q, jadi Q menuju 0. Karena kalau kita substitusikan X-nya V per 4 maka akan menuju 0. Kemudian untuk yang di dalam limitnya, ini kan 2X min 2V per 4. Di sini ada angka 2 nih teman-teman. Angka 2-nya bisa kita keluarkan dari kurung. Kemudian dikalikan dengan X min V per 4. Karena sama-sama aja ya. 2 dikalikan dengan X itu akan sama dengan 2X. Kemudian 2 dikali min V per 4 akan sama dengan min 2V per 4. Seperti itu. Sama halnya juga dengan yang ini. Tangen 3X min 3V per 4. Di sini 3-nya bisa kita keluarkan dari kurung. Karena sama-sama aja. 3 dikali X adalah 3X, kemudian 3 dikali min V per 4 adalah min 3V per 4, kayak gitu. Kemudian X min V per 4 di sini bisa kita tulis juga sebagai Q yang sudah kita misalkan tadi, jadi Q kuadrat. Selanjutnya, kita perhatikan lagi. X min V per 4 itu adalah Q, berarti di sini bisa kita tulis jadi 2Q. Kemudian X min V per 4 di sini juga kita ganti dengan Q lagi, jadi 3Q. Sehingga limit dari persamaan ini bisa kita tulis juga menjadi limit dari Q menuju 0, 2Q tangen 3Q dibagi dengan Q kuadrat. Oke, setelah simpel seperti ini, kita akan gunakan dalil L'Hopital teman-teman. Tetapi dalil L'Hopital itu dapat digunakan kalau misalkan setelah kita masukkan nilai Q-nya ke persamaan, itu harus 0 per 0. Ini baru akan berlaku dalil L'Hopital. Oke, berarti kita harus tahu dulu nih, apakah kita bisa gunakan dalil L'Hopital pada persamaan ini atau enggak. Kita gunakan percobaan 1. Kita akan masukkan Q sama dengan 0 ke persamaan ini. Jadi 2 dikali 0, tangen 3 dikali 0 dibagi 0 kuadrat. Pokoknya semua Q di persamaan ini kita ganti dengan 0. Kemudian 2 dikali 0 itu adalah 0, tangen 3 dikali 0 itu adalah 0, tangen dari 0 adalah 0, 0 dikuadratkan adalah 0. Jadi, kalau kita masukkan nilai Q-nya sama dengan 0 ke persamaan ini, maka akan terbentuk 0 per 0. Maka akan dapat berlaku dalil L'Hopital, teman-teman. Nah, lalu apa nih dalil L'Hopital dan bagaimana cara mengerjakannya? Jadi, dalil L'Hopital itu kita gunakan turunan. Sehingga nih ya, kita turunkan terlebih dahulu persamaan ini, lalu nanti kita masukkan Q menuju 0 lagi. Q sama dengan 0 ke persamaan yang sudah kita turunkan. Kalau misalnya hasilnya masih 0 per 0 seperti ini, maka kita turunkan lagi. Lalu kalau misalkan masih 0 per 0 lagi, kita turunkan lagi, dan seterusnya. Pokoknya menggunakan dalil L'Hopital itu berarti sama dengan turunan. Oke, berarti kita akan gunakan dalil L'Hopital, maka dari itu kita akan gunakan pemisalan lagi. Jadi, di sini kan yang bagian atas nih ya, yang 2Q tan 3Q, ini tuh bisa kita misalkan 2Q-nya itu sebagai U, sedangkan tangen 3Q itu sebagai V. Sehingga kan nanti U dikali V, turunannya itu adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U. Seperti itu ya. Jadi ini pemisalan untuk bagian atas. Misalkan U itu adalah 2Q. Kemudian kita turunkan 2Q terhadap Q itu adalah 2. Ya, teman-teman mungkin sudah mengetahui bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Kemudian kemudian V-nya itu adalah tangen 3Q. Lalu kita turunkan. Nah, kalau turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat ya. Aku sudah buat juga videonya turunan dari tangen itu bagaimana. Nanti kalau gak lupa aku tulis di description box. Pokoknya turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Tetapi di sini di dalam tangannya itu ada 3Q yang mana kita harus turunkan dulu. Turunan dari 3Q adalah 3, jadi V aksen itu akan sama dengan 3 sekan kuadrat 3Q.
Oke, langkah selanjutnya kita akan gunakan percobaan lagi nih teman-teman. Ini kan persamaan limit yang sudah kita ketahui ya, yang sudah kita ganti X-nya dengan Q. Kemudian turunan dari 2Q tangan 3Q itu akan sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian turunan dari Q kuadrat itu mudah saja ya, yaitu 2Q. Lalu U aksennya itu adalah 2, V-nya adalah tangan 3Q. V aksen itu adalah 3 secant kuadrat 3Q dan U-nya adalah 2Q. Kemudian kita perhatikan lagi nih. Kita masukkan nilai Q-nya itu sama dengan 0 ke semua persamaan ini. Jadi 2 tangan 3 dikali 0 tambah 3 secant kuadrat 3 dikali 0 lalu 2 dikali 0. Tangan 3 dikali 0 itu adalah 0. Tangan dari 0 adalah 0. Kemudian 3 dikali 0 adalah 0. Jadi 3 secant kuadrat 0. Kemudian 2 dikali 0 adalah 0. Nah, ini 2 dikali 0 juga 0 ya, teman-teman. Kemudian yang sebelah sini 2 dikali 0 adalah 0. Lalu 3 secant kuadrat 0, meskipun secant dari 0 itu adalah 1, tapi dikalikan dengan 0 di sini, berarti hasilnya adalah 0. 0 per 0 lagi. Berarti akan berlaku dalil L'Hopital, tetapi kita harus turunkan persamaan ini satu kali lagi, teman-teman. Oke, di sini lanjut ya. Tadi sudah kita dapatkan persamaannya seperti ini. Kita sedikit rapihkan terlebih dahulu nih. 3 kita kalikan dulu dengan 2Q yang sebelah sini. Kita kalikan. 3 dikali 2Q adalah 6Q. Jadi persamaannya juga bisa kita tulis seperti ini. 2 tangan 3Q ditambah 6Q secant kuadrat 3Q dibagi 2Q. Kayak gitu. Oke, sekarang kita akan turunkan lagi nih. Kita akan gunakan pemisalan untuk yang bagian sebelah sini. Jadi 6Q itu adalah U. Kemudian secant kuadrat 3Q-nya adalah V. Oke, U-nya adalah 6Q, sehingga kalau kita turunkan terhadap Q, hasilnya adalah 6. Kemudian V-nya adalah secant kuadrat 3Q, yang mana turunannya dapat kita tulis seperti ini. Kita bahas ya. Pertama, kalau turunan, pangkatnya itu bisa kita tulis di depan. Jadi kayak gini, 2. Kemudian turunan dari 3Q itu sendiri adalah 3. 3Q diturunkan terhadap Q adalah 3. Jadi 3 ini adalah turunan dari 3Q. Kita kasih tanda deh ya. 3 di sini adalah turunan dari 3Q. Kemudian untuk 2-nya itu dari pangkatnya. Dari sini. Lalu secant, pangkatnya itu dikurangi. 2 dikurangi 1, dikurangi dengan 1. Secant 2 pangkat min 1 dikali 3Q. 3Q dari kurungnya sini. Kemudian secant 3Q, tangan 3Q adalah turunan dari adalah turunan dari secant 3Q. Aku juga udah turunin bagaimana cara menurunkan suatu persamaan secant gitu ya, secant 3Q kayak gini. Nanti boleh dicek aja di video-video sebelumnya. Jadi turunan dari secant itu akan sama dengan secant 3Q tangan 3Q. Oke, sekarang kita lihat 3 dikali 2 adalah 6. Jadi 6 secant. Kemudian pangkatnya 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi secant 3Q dikalikan dengan secant 3Q tangan 3Q. Yang mana secant 3Q dikali secant 3Q adalah secant kuadrat 3Q. Jadi V aksennya adalah 6 secant kuadrat 3Q tangan 3Q. Oke, kita langsung saja ke percobaan yang kedua, berarti kita tulis turunan dari sini bagaimana. Nah, kita lihat nih, 2 tangan 3Q diturunkan. 3Q-nya, turunan dari 3Q adalah 3, jadi 2 dikali 3. Kemudian turunan tangan seperti yang udah kita bahas tadi adalah secant kuadrat. Jadi 2 dikali 3 secant kuadrat 3Q adalah turunan dari 2 tangan 3Q. Kemudian untuk yang sebelah sini adalah U aksen V ditambah V aksen U. U-nya itu adalah, U aksen, ini adalah U aksen. Kemudian V-nya adalah secant kuadrat 3Q ditambah dengan V aksen. V aksennya itu adalah 6 secant kuadrat yang sebelah sini. Ini adalah V aksen, kemudian yang sebelah sini adalah U. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian bawahnya, 2Q diturunkan terhadap Q adalah 2. Oke, sekarang kita selesaikan dulu nih. 2 dikali 3 adalah 6. Secant kuadrat 3Q ditambah 6 secant kuadrat 3Q. Kemudian 6Q yang ini, 6Q ini dikalikan dengan 6. Hasilnya adalah 36Q. Lalu secant kuadrat 3Q tangan 3Q. Selanjutnya, 6 secant kuadrat 3Q ditambah dengan 6 secant kuadrat 3Q. Yang mana hasilnya adalah 12 secant kuadrat 3Q. Yang sebelah sini kita tulis ulang aja, 36Q secant kuadrat 3Q tangan 3Q. Kemudian bisa kita bagi dengan 2 nih teman-teman. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6 secant kuadrat 3Q.
Kemudian 36Q dibagi 2 adalah 18Q. Sekant kuadrat 3Q dikalikan dengan tangan 3Q. Nah, ini kan udah hasil turunannya lagi ya, teman-teman. Ini adalah turunan kedua dari persamaan yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masukkan Q-nya sama dengan 0 ke persamaan ini. Jadi 6 sekant kuadrat 3 dikali 0 ditambah 18 dikali 0, sekant kuadrat 3 dikali 0, tangan 3 kali 0. Lalu, sekant kuadrat 3 dikali 0 itu adalah 0 ya. Tetapi, nilai dari sekant dari 0 itu sama dengan 1. Sehingga yang sebelah sini bisa kita tulis 6 dikalikan dengan 1. Lalu 18 dikali 0 adalah 0. Sama seperti ini, 3 dikali 0 adalah 0, sekant 0 adalah 1, 1 dikuadratkan adalah 1. Tangan 3 dikali 0 adalah 0, tangan dari 0 adalah 0. Kemudian 6 dikali 1 adalah 6, 0 dikali 1 dikali 0 adalah 0, 6 ditambah 0 adalah 6. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan ya dari pembahasan yang panjang tadi bahwa limit dari yang ditunjukkan pada soal ini adalah 6. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.